Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Burhanuddin dengan NIM 200301501013, kelas PJKR C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sumbangan indera dan penampilan motorik. Sumbangan indera terhadap keterampilan adalah indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengelolaan informasi yang dicerap oleh indera manusia. Keberhasilan dalam keterampilan tingkat tinggi bergantung pada bagaimana pelaku mampu mendeteksi, menerima, serta memanfaatkan informasi yang bersifat indrawi. Buktinya, seringkali pemenang dari suatu lomba adalah orang atau tim yang memang telah mendeteksi kemampuan lawan, pola permainan lawan, serta kesiapan lawan. Bagian A, sumber-sumber informasi indrawi. Informasi untuk keterampilan timbul dari beberapa sumber dasar, walaupun bagian terbesar dari informasi tersebut datang dari lingkungan. Untuk itu, marilah kita bagi sumber-sumber tersebut yang menjadi dua bagian umum. Satu, informasi eksteroceptif. Kata awal ekstro berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroceptif adalah yang berhubungan dengan mata vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan seperti jalur layangan bola, juga kecepatannya. Yang kedua, informasi proprioceptif atau kinestik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut proprioceptif. Kata awal proprio mengindikasikan informasi dari dalam tubuh seperti posisi persediaan, daya dalam otot, orientasi dalam ruangan, misalnya apakah terbalik atau tidak. Istilah proprioceptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestisi. Awalan, kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjukkan pada rasa gerakan dari persendian tangan, tegangan otot-otot disebut yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. Beberapa reseptor penting menyediakan sistem neuromuskuler dengan informasi kinestis. Vestibular apparatus
dalam telinga, bagian dalam telinga mendeteksi gerakan kepala dan sangat sensitif terhadap gravitasi. Tidak mengherankan informasi yang disediakan oleh struktur reseptor ini penting untuk postur dan keseimbangan. Bagian B, sistem pengontrolan lobe tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakannya dengan sistem kontrol lobe tertutup. Lobe diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrol lobe tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus tetapi melingkar lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengatur ruangan yang dilengkapi dengan alat pengontrolnya. Pengontrolan closed lobe dalam model konseptual. Dalam model sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan, stimulus, pemilihan, respons, dan pemrograman respons. Dalam modul ini kita mencoba memperluas mode tersebut dengan mekanisme pengendalian closed lobe seperti terlihat dalam gambar 9.2. Model ini diharapkan dapat membantu kita untuk memahami proses yang terlihat dalam mengendalikan gerakan yang terlatih. Lambang dan proses yang terlibat dalam pengontrolan gerak yang relatif cepat. Keterbatasan sistem lobe tertutup. Model konseptual yang diperlihatkan pada gambar 9.2 berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahapan pengolahan informasi. Memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pemilihan dan strategi gerak tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan kelemahannya yang terutama adalah proses pengendaliannya yang amat lamban, terutama dalam tahapan pemrograman respons. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa panca indera banyak mengambil peranan dalam pelangsungannya. Motor kontrol dan dalam prakteknya sering dianggap berprosesi dalam menghasilkan penampilan yang terampil, tetapi penelusuran lebih lanjut mengindikasikan bahwa fungsi vision ternyata berbeda. 1-2 sistem visual dalam kontrol gerak. Sejak sekitar 20 tahun belakangan ini semakin jelas bahwa 2 fungsi yang berbeda dari visual mendasari sistem visual manusia. Informasi visual 13. Dikirimkan dari retina mata melalui 2 jalur yang berbeda, kedua tempat yang berbeda pula dalam otak.
dan terdapat cukup bukti bahwa dua jalur informasi yang berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrol perilaku kedua sistem itu adalah: yang pertama, vokal sistem dikhususkan untuk mengidentifikasi objek. Yang kedua, ambient system dikhususkan untuk mengontrol gerak. A. Vokal vision. Vokal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Sistem ini dikhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihatan. B. Ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenali secara umum dalam hal kebekerjaannya dan ini dikhususkan untuk pengontrolan gerak. Berbeda dari vokal vision yang sensitif hanya pada kejadian-kejadian dalam pusat visual. Ambient vision melibatkan seluruh wilayah visual, pusat, dan peripher. Ambient vision bekerja secara tidak disadari, yang menyumbang pada pengontrolan halus dari gerakan tanpa disadari. Yang kedua, kontrol visual dalam keterampilan gerak. Bagaimana informasi visual digunakan untuk mengontrol gerakan? Dan apakah faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya? Untuk itu tetap harus dibedakan antara kedua fungsi visual di atas dalam hubungannya dalam mengontrol gerak, terutama karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir, vokal vision dan gerak. Meskipun karakteristik dari vokal vision sebagai suatu sistem untuk mengidentifikasi objek adalah salah jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peranan sama sekali dalam mengontrol gerakan. Vokal vision mempunyai akses pada kesadaran sehingga ia diproses melalui 15 tahapan-tahapan pengolahan informasi yang mengaruh pada aksi dalam cara yang sama seperti sumber informasi lain. B. Ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dari almarhum James J. Gibson, para ilmuwan telah mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang menyenangkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.